Shalom anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mari kita sapa Bapa di sorga dengan ucapan syukur atas segalanya karena bertemu lagi kita pada ibadah online hari ini yang luar biasa ini. Tentunya kita lebih bersemangat dalam apapun kondisi kita hari-hari ini. Haleluya. Salam semangat juga bagi kita yang melaksanakan doa puasa selama 40 hari, dan hari ini genap ke 10 hari bagi kita melaksanakan doa puasa kita anjuran NECF. Kiranya Tuhan Yesus dan damai sejahtera menyertai kita semua. Baiklah saudara-saudari semua, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya ajak saudara-saudari semua bangkit berdiri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita serahkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dan pimpinanmu Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan sentiasa menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja tanpa kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami secara pribadi untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Seluruh kerinduan kami Tuhan, segala puji sembah syukur kami Tuhan naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami persembahkan hari ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, lewat puji-pujian, penyembahan dan firman-Mu itu Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam iman kami hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kami, keinginan-keinginan duniawi kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami Tuhan, menuntun jalan kami, memegang tangan kami Tuhan, meneguhkan hati kami Tuhan, menguatkan iman kami di atas kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah muliakan Engkau ya Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita muji dengan puji-pujian. Katakan lupakan yang telah lalu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Dia. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata melihat Tuhan Yesus. Berlari sampai mana, berlari sampai akhir. Tinggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau saja panggilanmu, bakal sanggup menjaga langkahku pada janji-Mu.
Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, yaitu jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Kasih siap dibangun di atas bariman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Kasih siap dibangun di atas bariman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh yeah. Roh Kudus yang beri kekuatan, amen, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, bagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Pada saat ini mari kita serahkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri. Mari kita menjawab bagi Yesus Kristus. Mari kita memuji Dia. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan. Di hidupku Bapa kau kuat.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajak perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami telah pun menyembah Engkau. Terima kasih. Tempat masa ini seserakan hamba yang memohon firman. Haleluya. Shalom. Bertemu lagi kita di dalam bersama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan itu saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu terdapat di dalam kitab Roma. Kitab Roma bab 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, sehingga saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk bersama-sama, untuk duduk dan diam dan mempelajari akan kebenaran-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih, mari kita melihat di dalam kitab Roma. Sekali lagi kitab Roma bab 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya baca untuk kita. Garis tebal di atas yaitu dua macam perhambaan. Dimulai dengan ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya. Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan membawa kamu kepada pengudusan, dan
sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang saya kasih, melalui pembacaan ini saya mengambil kita merenung bersama-sama di bawah tema tentang kemerdekaan Kristen sebagai anugerah Allah. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang membuktikan ataupun menandakan bahwa engkau adalah benar-benar orang yang sudah merdeka? Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa bukti dan apa yang menandakan hal itu engkau benar-benar adalah orang merdeka? Saudara yang saya kasih, hanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus memiliki kemerdekaan dalam Tuhan, dalam pengertian merdeka secara rohani, merdeka secara jasmani. Ya, jasmani tidak lagi berbuat dosa, secara rohani dia memiliki hati dalam Kristus, memiliki perubahan hidup di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sikap yang benar dari orang yang telah dianugerahkan kemerdekaan dari Allah? Apakah sikap yang benar dari orang yang telah dianugerahkan kemerdekaan dari Allah? Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, hal yang pertama yaitu selalu bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan karena kemerdekaan itu. Ayat yang ke-17. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersyukur karena kemerdekaan itu? Mengapa? Karena kemerdekaan itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan kita yang meraihnya, bukan kita yang mengejarnya, tetapi sudah Tuhan kerjakan dan sudah Tuhan berikan itu kepada setiap orang-orang yang mau menerimanya. Saudara, jadi naikkan syukur kepada Tuhan yang berkenaan, ya, karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, anugerah kemerdekaan itu. Di dalam Mazmur nomor 86 ayat 12 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang berkenaan dalam kita menaikkan syukur kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hati kita, bukan setengah-setengah hati. Bila setengah-setengah hati itu berarti tidak tulus, tetapi dengan segenap hati karena anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, cara menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena anugerah keselamatan itu, anugerah kemerdekaan itu yang diberikan kepada kita melalui korban persembahan kita, ya, melalui korban persembahan kita. Di dalam Mazmur nomor 54 ayat 8, "Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Ya, korban persembahan kita apa itu? Ya, melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui pertolongan kita, mulai saling menolong antara satu dengan yang lain. Yang seterusnya melalui
puji-pujian kita, cara kita menyatakan syukur kita karena anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui puji-pujian kita. Naikkan puji-pujianmu kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Mazmur 28, nomor 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanyalah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Saudara yang saya kasih, dengan puji-pujian kita itu menandakan dan menunjukkan bahwa kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Hal yang kedua, poin yang kedua, yaitu menjaga kemerdekaan itu agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menjaga kemerdekaan itu agar tidak lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Hidup lama kita itu kita tidak lakukan lagi. Kita sudah memiliki hidup baru di dalam Kristus. Karena dosa merusak hidup kita di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita masih lagi melakukan, walaupun kita sudah menyatakan bahwa kita sudah percaya Tuhan, kita orang Kristen, tetapi kita masih melakukan perbuatan dosa kita di masa lalu, itu akan merusak hidup kita di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Yeremia bab 3 ayat 25 berkata, maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Yakini kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengar suara Tuhan Allah kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjaga kemerdekaan itu sebagai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun dosa lama kita tinggalkan. Kita mula melakukan sesuatu perkara di dalam Kristus yang mendatangkan pertumbuhan dan mendatangkan buah di dalam hidup kita. Saudara yang seterusnya, bagaimana cara kita menjaga kemerdekaan agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa? Yaitu selalu waspada terhadap pekerjaan iblis yang menggoda kita berbuat dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat mengapa banyak orang yang jatuh kembali? Karena dia tidak waspada terhadap pekerjaan iblis yang selalu menggoda dia dan menjatuhkan dia kembali dalam perbuatan jahatnya, perbuatan dosa di masa yang lalu. Saudara, di dalam 1 Petrus bab 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara, lawan kita bukan darah dan daging kita, tetapi lawan kita adalah si iblis yang senantiasa mencari kesempatan di dalam menjatuhkan kita, mencari kesempatan di dalam merusak hidup kita di dalam Kristus. Itu karena sebab itu mari kita waspada terhadap
pekerjaan iblis ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita terus menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Jangan sampai itu hilang karena iblis merusak keadaan dan hidup kita. Perkara yang ketiga, yaitu menyerahkan seluruh kehidupan menjadi hamba kebenaran di dalam ayat yang ke-19. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan menyerahkan seluruh kehidupan kita, kehidupanmu menjadi hamba kebenaran? Hal ini dalam pengertian komitmen kita, ya, di mana dahulu sebelum kita percaya Kristus, kita ini menjadi hamba dosa. Tetapi sesudah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma bab 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jangan lagi kita menyerahkan diri kita, hidup kita menjadi hamba dosa, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita menjadi hamba kebenaran. Komitmen kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Seterusnya, bagaimana cara kita dapat menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita menjadi hamba kebenaran? Yaitu melalui komitmen hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, dosa itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebab itu kita perlu ada komitmen. Komitmen itulah yang akan membuatkan kita selalu waspada agar kita tidak terseret ke dalam perbuatan dosa masa lalu. Bahkan juga kita dapat menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan juga yang seterusnya melalui melakukan kehendak Tuhan, khususnya melibatkan diri kita dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Ya, kita libatkan diri kita. Kalau kita hanya percaya Tuhan dan kita berhenti setakat percaya, kita tidak menyerahkan hidup kita dalam pelayanan-pelayanan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Perkara yang keempat, yaitu berusaha mengisi kemerdekaan dengan selalu berbuah. Saudara, ayat yang ke-22. Ya, mengapa kita harus mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan buah? Ya, ini merupakan kehendak Tuhan bagi orang-orang merdeka, bukan kehendak pribadi kita, tetapi itu merupakan kehendaknya Tuhan bagi kita yang sudah dianugerahkan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Saudara, di dalam Yohanes bab 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku." Ya, kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang yang lain. Saudara yang saya kasih, bukan
kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Allah yang telah memanggil kita menjadi percaya kepada dia, dan Allah juga menetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saudara, sebab itu saya katakan tadi bahwa kita harus berbuah bukan karena kehendak kita, tetapi itu kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mula menghasilkan buah. Pertobatan menghasilkan buah di dalam Kristus. Buah pertobatan kita di dalam Kristus, yaitu kita memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya Kristus. Bagaimana cara kita dapat mengisi kehidupan? Dengan cara selalu berbuah, ya, yaitu melatih diri kita untuk belajar bersaksi. Ya, kita harus melatih pribadi kita di dalam Kristus untuk belajar bersaksi tentang Kristus, ya, tentang bagaimana kita boleh percaya Kristus, bagaimana kita boleh mengenal Tuhan melalui kesaksian pribadi kita kepada orang lain. Mungkin itu juga dapat memberkati mereka dan mereka terbuka melalui pekerjaan Tuhan, Roh Kudus, melalui kesaksian kita. Yang seterusnya, memenangkan pergi dan menghasilkan buah, dalam arti memenangkan jiwa yang belum kenal Kristus. Itulah yang harus kita usahakan, mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan kehendak kita, bukan usaha kita, tetapi itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sudah kerjakan bagi kita untuk kita memperoleh kebebasan dari dosa, kebebasan dari pekerjaan kuasa iblis, dari kematian kekal dalam hidup kita. Jadi sebab itu, selalu bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, dan kemudian menjaga kemerdekaan itu dan menjadi hamba kebenaran dan mengisi kemerdekaan dengan selalu berbuah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami belajar bersama-sama. Kiranya ini menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Tuhan, agar kami tidak lupa untuk selalu bersyukur untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan, ajar kepada kami untuk terus menjaga kemerdekaan itu dan menjadi hamba kepada kebenaran itu, bukan lagi kepada hamba dosa, tetapi juga Tuhan ajar kepada kami juga untuk menghasilkan buah dari kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Melalui pemberitaan ini, nama Tuhan Yesus diagungkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan dalam pemberitaan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, pengumuman pertama, kami sangat mengalu-alukan Anda yang tergerak hati membantu pelayanan Gereja SI Birawang. Sila transfer langsung ke akaun gereja, baik untuk persembahan kasih, janji iman, perpuluhan atau pengucapan syukur. Sebarang info mengenai hal tersebut, bolehlah berhubung di nombor handphone yang tertera dalam poster ini. Pengumuman yang kedua, pembukaan gereja secara fizikal pada 6 hari bulan September 2020. Akan tetapi, gereja akan tetap melaksanakan juga ibadah online.
Oleh yang demikian, jika sesiapa perlukan pelayanan, sila berhubung dengan nomor admin sesuai tertera dengan poster berikut. Sebelum kita menangguhkan ibadah hari ini, mari kita naikkan penyembahan untuk memuji kebesarannya. Mari kita bersama-sama. Haleluya Tuhan. Yes. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih semuanya ini Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada pastor sidang untuk menangguhkan ibadah hari ini. Haleluya Bapak Surga. Terima kasih. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kiranya memberkati kita semua
di dalam persekutuan ibadah kita dengan Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuliakan Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam persekutuan ibadah online kami pada saat ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan yang kami naikkan panjatkan kepada Tuhan, kiranya semua itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan segenap umat-Mu diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati para jemaat-Mu secara khusus, SCB Bandar Rawang dan segenap umat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati usaha bisnis mereka, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan kerohanian mereka, agar mereka tetap terus hidup di dalam Tuhan, di tengah situasi dan keadaan dunia yang saat ini mengalami COVID-19. Tuhan berdoa supaya kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, dan kami tetap terus berbuah di dalam Tuhan, menghasilkan buah atas anugerah keselamatan, anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Kiranya berkat, anugerah, penyertaan daripada Tuhan menyertai dan memimpin segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu SCB Bandar Rawang ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih Tuhan, penyertaan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.